Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasa. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu bahkan sampai ke otak, terus mengalir, dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah suruh dari sama, saya suami pagi-pagi Ganteng nih. Dia juga ada artis ya. Iya. Kalau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini tadi. Polos, Ismani. Dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya. Bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya, apakah keadaannya sehat. Kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya, sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu? Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Oke. Ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana? Rencana setelah kita ambil keterangannya, korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu bahkan sampai ke otak, terus mengalir, dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian
Jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasa. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu bahkan sampai ke otak, terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah suruh dari sama. Sama suami pagi-pagi Ganteng nih. Dia sambil artis ya. Iya. Kalau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini tadi. Pulos, this money. Jadi dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya apa keadaannya sehat. Kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya, sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu? Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Oke. Ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam
proses pendalaman. Pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana? Rencana setelah kita ambil keterangannya, dia korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu, bahkan sampai ke otak. Terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Nadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasaraya. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu bahkan sampai ke otak. Terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah suruh dari sama. Dari suami pagi-pagi Ganteng ini. Dia sampai artis ya. Iya. Kalau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini tadi. Pulas, this money. Jadi dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya, apakah keadaannya sehat, kemudian kita berkoordinasi dengan
Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke, terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu? Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Oke, ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana? Rencana setelah kita ambil keterangannya, dia korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu, bahkan sampai ke otak. Terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasa. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu bahkan sampai ke otak. Terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah sungguh dari sama. Saya suami pagi-pagi Ganteng ini. Iya dia beliau sambil artis ya. Iya. Kalau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini Pulos, this money. Jadi dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian
transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya apa keadaannya sehat. Kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya, sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu? Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Oke. Ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana? Rencana setelah kita ambil keterangannya, dia korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu, bahkan sampai ke otak, terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasaraya. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu bahkan sampai ke otak, terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah suruh dari sana. Saya suami pagi-pagi Ganteng ini. Dia juga
Kata sambil artis ya. Iya, Kan dia artis. mau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini tadi. Polos, this money. Jadi dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya apakah keadaannya sehat, kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu? Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga kerjasama dengan instansi terkait. Oke. Ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana? Rencana setelah kita ambil keterangannya, dia korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu, bahkan sampai ke otak. Terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua. Kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasa. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu, bahkan sampai ke otak.
terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah sungguh deh sama. Dari suami pagi-pagi Ganteng nih. Iya, dia tiduran dia udah sambil artis ya. Iya. Kalau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini tadi. Pulos, this money. Jadi dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya apakah keadaannya sehat, kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya, sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu. Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Oke. Ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana, Pak? Rencana setelah kita ambil keterangannya, dia korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu, bahkan sampai ke otak, terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasaraya. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati. Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB.
Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebutlah warga mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka. Paru ibu bahkan sampai ke otak, terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya di Jakarta, saya pindah ke Lampung. Kalau susah sungguh dari sama. Dari suami pagi-pagi Ganteng ini. Iya, dia tiduran dia udah sambil artis ya. Iya. Kalau dari artis aku jadi polisi dia. Iya, ini ada suaminya kayak gini apa itu? Putus, this money. Jadi dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya apa keadaannya sehat, kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Terus kemudian ada mungkin nanti koordinasi dengan stakeholder terkait atau BMP 2 TKI itu? Ya, jadi kita nanti koordinasi dengan BP 2 PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Oke. Ada dugaan nggak Bang untuk penyidikan lebih lanjut? Jadi dalam hal ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau dari pengakuan para korban ini mau dikirim kemana? Rencana setelah kita ambil keterangannya, korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. Dan seluruh korban ini 24 orang. Ke paru-paru ibu bahkan sampai ke otak, terus mengalir dan mengalir. Bayangkan itu semua, kemudian jangan lupa tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ke paru-paru ibu. Puluhan calon TKI diduga jadi korban perdagangan orang. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 06 Kelingkungan 1 Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasaraya. Sebelumnya tertulis Kelurahan Rajabasaraya. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong alias tidak ditempati.
Sebelumnya, Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Raja Basaraya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung.